Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Rani Marta Judike dengan NIM 20211114113 dari kelas C Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai Islam dan ekonomi. Konsep dasar dari ekonomi dalam Islam. Pengertian ekonomi sendiri yaitu masalah menjamin berputarnya harta di antara manusia, sehingga manusia dapat memaksimalkan fungsi hidupnya sebagai hamba Allah untuk mencapai pahala di dunia dan di akhirat. Sedangkan pengertian dari ekonomi dalam Islam sendiri yaitu ilmu yang mempelajari segala perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan memperoleh pahala, kedamaian, dan kesejahteraan di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya yaitu sejarah ekonomi Islam. Sejarah ekonomi Islam pada hakikatnya bukanlah sebuah ilmu dari sikap reaksioner terhadap fenomena ekonomi konvensional. Awal keberadaannya sama dengan awal keberadaan Islam di muka bumi ini, yaitu 1500 tahun yang lalu. Karena ekonomi Islam merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Islam sebagai sistem hidup. Islam yang diyakini sebagai jalan atau konsep hidup tentu melingkupi ekonomi sebagai salah satu aktivitas hidup manusia. Jadi dapat dikatakan bahwa ekonomi dalam Islam merupakan aktivitas agama atau ibadah kita dalam berekonomi. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip ekonomi Islam. Yang pertama yaitu memberi ruang pada negara dan pemerintah. Kerjasama sebagai suatu penggerak utama dalam ekonomi syariah. Ekonomi ini menolak akumulasi kekayaan beberapa orang. Pemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan orang banyak dijamin dalam ekonomi syariah. Yang kedua, melarang praktik riba. Perekonomian syariah melarang praktik riba, misalnya saja menambahkan pembayaran kepada orang yang meminjam hartanya karena pengunduran tenggat waktu pembayaran dari yang ditentukan. Yang ketiga yaitu melakukan penimbunan atau ikhtiar. Ikhtiar merupakan suatu perbuatan membeli barang dagangan dengan tujuan menyimpan barang dalam jangka waktu lama sehingga barang tersebut dinyatakan langka atau memiliki harga yang mahal. Yang keempat yaitu memiliki tanggung jawab sosial. Tanggung jawab seharusnya dimiliki oleh setiap pelaku ekonomi. Sebab dengan menerapkan tanggung jawab sosial, maka secara langsung dirinya juga telah bersedekah terhadap sesama dan yang membutuhkan. Hal ini sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh agama Islam. Yang kelima yaitu menerapkan sistem bagi hasil. Ekonomi Islam sendiri menerapkan sistem bagi hasil yang mengedepankan keadilan sebagai salah satu prinsip ekonomi syariah. Yang keenam yaitu kebebasan ekonomi yang teratur. Ekonomi Islam sesungguhnya tidak terlalu mengikat sebab Allah Subhanahu wa taala menjamin kebebasan dan ruang gerak ekonomi manusia dengan seluas-luasnya. Artinya Allah memberikan jaminan kebebasan selama kegiatan ekonomi tersebut tetap sesuai dengan syariat dan nilai-nilai agama Islam. Yang ketujuh yaitu dualisme kepemilikan. Ekonomi Islam menganut dualisme kepemilikan yaitu kepemilikan pribadi dan kepemilikan umum secara bersamaan. Hal ini tidak terdapat pada kedua sistem ekonomi terbesar di dunia yaitu sistem ekonomi liberal atau tradisional. Sehingga secara tidak langsung ekonomi Islam merupakan solusi atas permasalahan kedua sistem ekonomi tersebut. Yang kedelapan yaitu memberikan kebebasan sesuai ajaran Islam. Ekonomi Islam membebaskan para pelaku ekonomi untuk bertindak sesuai hak dan kewajibannya dalam menjalankan perekonomian sesuai ajaran yang berlaku dengan mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan. Yang kesembilan yaitu tidak melakukan monopoli. Monopoli adalah perbuatan menahan keberadaan barang untuk tidak dijual di pasaran agar harganya jauh lebih tinggi. Selain itu juga menghindari jual beli yang diharamkan, aktivitas jual beli yang sesuai dengan prinsip Islam. Adil, halal, dan tidak merugikan pembeli adalah jual beli yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk kerjasama dalam ekonomi Islam. Yang pertama yaitu mudharabah. Kerjasama ini dilakukan oleh dua pihak yang mana modal usahanya 100% dari pemilik modal, pihak lain yang bertindak sebagai pengelola usaha. Yang kedua yaitu musyarakah, suatu kerjasama di mana modal usaha diperoleh dari setiap pihak. Yang ketiga yaitu al-muza'arah,
Kerjasama ini dilakukan dua pihak atau lebih yang berfokus pada pengolahan lahan pertanian antara pemilik lahan dan pekerja yang menggarap lahan pertanian tersebut. Yang keempat yaitu al-muzaqah. Kerjasama ini dilakukan di mana pekerja lahan hanya bertanggung jawab dalam memelihara tanaman yang sudah ditanam. Selanjutnya yaitu perkembangan ekonomi Islam di Indonesia. Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia dimulai dari pemikiran fikih muamalah yang dikembangkan oleh para ulama dan telah diadaptasi sedemikian rupa dalam bentuk fatwa. Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional sendiri kini telah menjadi panduan praktis bagi publik dalam bermuamalah sesuai syariah. Selanjutnya yaitu kelebihan ekonomi Islam. Ekonomi Islam menjadi sistem alternatif atas sistem ekonomi yang hingga saat ini masih dipergunakan, yaitu sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Meskipun masih terbilang baru, yaitu dimulai dari pertengahan abad ke-20, namun secara tidak langsung praktik dan tujuan ekonomi Islam sendiri pada dasarnya sudah diterapkan sejak munculnya agama Islam di dunia. Beberapa kelebihan dari ekonomi Islam atau ekonomi syariah sendiri diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu terdapat modal dan etika. Pada ekonomi Islam atau ekonomi syariah, penggunaannya secara tidak langsung dihadapkan kepada serangkaian moral dan etika. Yang kedua yaitu proses distribusi yang berasaskan kepada keadilan. Sistem ekonomi Islam ini menjadikan keadilan sebagai salah satu asas utama yang wajib dipatuhi. Islam memberikan batasan-batasan dalam distribusi fungsional agar tercipta kestabilan dalam suatu kesejahteraan ekonomi. Yang ketiga yaitu kebebasan dalam pengambilan keputusan. Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk mengambil keputusan yang dilandaskan pada nilai-nilai tauhid. Yang keempat yaitu sistem pemasukan aman. Sistem pemasukan yang ini cukup berbeda dari sistem ekonomi konvensional. Pemasukan tersebut dilandaskan pada aktivitas yang menghasilkan laba dan modal. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.